Halo para pencinta film, terima kasih sudah mengklik channel Move Movie 24. Saya Bang Amran akan menghadirkan alur cerita film untuk kalian. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film berjudul My Way, diangkat dari kisah nyata pada zaman Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, Korea di bawah tekanan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Film ini mengisahkan seorang pelari maraton bernama Kim Jun-sik dari Korea dan Tatsuo dari Jepang. Pada masa itu juga banyak orang Korea dipaksa untuk bergabung dengan tentara Jepang melawan Cina dan Uni Soviet Rusia kala itu. Kemudian tentara Korea dan Jepang menjadi tawanan Soviet. Jerman juga terlibat dan menyatakan perang dengan Soviet. Bagaimana keseruan film ini? Kita langsung aja ke alur ceritanya. Jangan lupa tekan tombol subscribe karena channel ini masih baru dan saya minta dukungan terbaik dari kalian. Di awal film kan diperlihatkan Tatsuo bersama keluarganya saat berada di Korea. Saat itu Korea menjadi tekanan kekuasaan Jepang. Tatsuo yang merupakan orang Jepang berada di dalam mobil melihat seorang anak Korea seusianya bernama Kim Jun-sik sedang berlari. Tatsuo saat itu berkunjung ke tempat kakeknya yang merupakan salah satu petinggi tentara Jepang. Persahabatan Kim Jun dan Tatsuo diawali dengan adu lomba lari. Hingga saat mereka tumbuh menjadi dewasa, mereka berdua selalu bersaing saat mengikuti lomba lari dan bergiliran mendapat medali. Pada suatu hari, saat keluarga Tatsuo melangsungkan pesta atas kemenangan Tatsuo pada lomba maraton, ada kiriman hadiah dari orang misterius yang ditujukan kepada Tatsuo. Kemudian hadiah itu dibuka oleh Tatsuo, ternyata isinya adalah bom. Kakek Tatsuo kemudian merebut bom tersebut lalu mendekapnya agar menyelamatkan Tatsuo, dan kakeknya pun tewas. Tatsuo kemudian marah kepada ayah Kim Jun karena dituduh sebagai pembunuh kakeknya. Ayah Kim Jun kemudian disiksa dan diusir dari kediaman keluarga Tatsuo. Beberapa tahun berlalu setelah kejadian itu, untuk menutupi kebutuhan keluarganya, Kim Jun terpaksa harus bekerja sebagai penarik becak. Ia terlihat membawa seorang atlet maraton untuk membawanya ke suatu acara. Kim Jun juga bertemu dengan Tatsuo di tempat itu. Hingga pada akhirnya Kim Jun bisa mengikuti acara lomba maraton terbesar pada masa itu. Kim Jun mendapatkan tiket menjadi peserta disambut dengan penuh sukacita oleh keluarganya dan sejumlah rekan-rekannya. Dan tibalah hari H pertandingan, Kim Jun juga melihat Tatsuo menjadi peserta di pertandingan itu. Mereka berdua yang dulunya saling bersaing mendapatkan medali, kini kembali diadu. Tatsuo terlihat berada paling depan, akan tetapi sebelum mencapai garis finish, Kim Jun juga mulai menyusul. Salah satu peserta berbuat curang kepada Kim Jun yang menghalanginya menyusul Tatsuo. Hal itu justru membuat peserta itu terjatuh. Dengan sekuat tenaga, Kim Jun berlari dan menyusul Tatsuo hingga masuk ke garis finish di urutan pertama. Kemenangan Kim Jun disambut oleh keluarga dan rekan-rekannya. Akan tetapi hal yang sangat mengagetkan terjadi saat pengumuman dibacakan oleh panitia. Panitia mendiskualifikasi Kim Jun karena dianggap curang setelah menjatuhkan salah satu peserta. Rekan-rekan Kim Jun yang berada di situ termasuk Jung Dae kemudian protes dan terjadilah kerusuhan. Sehingga Kim Jun dan para sahabatnya ditangkap karena tuduhan membuat onar dan sejumlah panitia terluka. Sebagai hukuman, Kim Jun dan sahabatnya harus menjadi tentara Jepang dan mereka pun dikirim ke barisan perang melawan Soviet di perbatasan Mongolia. Pertempuran itu menjadi kekalahan tentara Jepang dan Jepang dipaksa untuk mundur. Pada suatu hari, Kim Jun dan orang Korea lainnya sedang mengambil air.
Tiba-tiba mereka dibidik oleh sniper yang menewaskan sejumlah tentara Jepang. Kim Jun yang berusaha menemukan persembunyian sniper itu kemudian menemukannya. Tak disangka sniper itu adalah seorang perempuan berkebangsaan Cina bernama Shirai. Kim Jun kemudian menyerahkan Shirai kepada tentara Jepang. Akan tetapi usaha itu justru dibayar oleh tentara Jepang dengan menghukum orang-orang Korea. Karena pada insiden itu hanya tentara Jepang yang tewas. Shirai menembaki tentara Jepang karena menuntut balas pada masa lalu keluarganya dibantai oleh tentara Jepang. Ia juga menjadi korban pemerkosaan. Shirai juga disiksa oleh tentara Jepang dan menempatkannya pada penjara bawah tanah. Pada suatu hari, tentara Jepang sedang menunggu kedatangan petinggi Jepang berpangkat kolonel. Tak disangka saat kolonel Jepang itu tiba, Kim Jun kaget ternyata kolonel itu adalah Tatsuo. Tatsuo diperintahkan untuk menggantikan kolonel sebelumnya bernama Takakura. Takakura dihukum karena memerintahkan mundur pasukan saat perang melawan Soviet. Takakura juga diperintahkan melakukan harakiri. Dan sebelum tewas, dengan ganasnya Tatsuo memenggal kepala Takakura dengan samurai. Kepemimpinan Tatsuo sangat kejam kepada orang-orang Korea. Orang-orang Korea dipaksa bekerja di bawah tekanan dan siksaan. Malam saat sejumlah orang Korea sedang beristirahat dan makan, tentara Jepang menggeledah mereka dan menemukan sepatu lari milik Kim Jun. Kim Jun yang sangat menyayangi sepatunya tersebut kemudian melakukan perlawanan saat sepatu itu dibakar oleh tentara Jepang. Di hari berikutnya, Tatsuo memerintahkan orang Korea melakukan aksi bunuh diri saat bertempur melawan tank Soviet. Hal itu membuat orang-orang Korea sangat kaget. Karena Kim Jun tak setuju, ia pun disiksa dan dikurung bersama Shirai dan keesokan harinya akan dieksekusi mati. Ini dilakukan Tatsuo sebagai balasan atas kematian kakeknya. Malam harinya rekan-rekan Kim Jun kemudian membebaskan Kim Jun dan Shirai. Mereka memilih kabur daripada melakukan misi bunuh diri. Namun sebelum mereka pergi lebih jauh, Kim Jun melihat pasukan Soviet dengan kekuatan tank tempur dan pasukan yang banyak. Kim Jun justru melakukan hal yang tak disangka oleh teman-temannya. Ia akan memberitahu tentara Jepang kalau Soviet sudah melakukan penyerangan. Kim Jun yang berlari kemudian ditembaki oleh pesawat Soviet. Shirai juga berlari ke arah Kim Jun dan dengan keahlian snipernya, ia menjatuhkan satu pesawat Soviet. Namun saat itu Shirai juga tewas tertembak sebelum pesawat itu jatuh ke tanah. Kim Jun kemudian berlari untuk mendatangi tentara Jepang agar mereka bersiap menyambut kedatangan tentara Soviet. Dan perang pun terjadi. Sejumlah pasukan bunuh diri yang dipersiapkan dari orang-orang Korea berhasil melumpuhkan tank Soviet. Jepang berhasil menahan serangan Soviet. Namun serangan itu tak berhenti begitu saja. Serangan Soviet yang kedua dilakukan dengan pasukan jumlah besar. Akhirnya membuat Jepang kewalahan. Kim Jun juga meminta kepada Tatsuo agar menarik mundur pasukannya. Akan tetapi Tatsuo berisi keras untuk melawan Soviet dan menembaki tentara Jepang yang mundur. Hingga pada akhirnya Jepang kalah dan Tatsuo beserta pasukannya dan juga Kim Jun menjadi tawanan Soviet. Selain menjadi tawanan Soviet, tentara Jepang dan Kim Jun juga menjadi budak yang harus bekerja untuk Soviet. Tentara Jepang yang sudah lemah kemudian dimasukkan ke dalam tungku untuk dibakar daripada diobati. Di tempat itu, Kim Jun bertemu dengan sahabatnya bernama Jung Dae. Ia dipercaya mengawasi tawanan orang Jepang dan Korea.
Kim Jun yang bertemu dengan Jung Dae mendapat perlakuan istimewa dibanding dengan tentara Jepang. Pada suatu malam, tentara Soviet memeriksa para budaknya yang tertular penyakit akibat tak tahan menahan dinginnya salju. Mereka yang ketahuan justru dibakar. Sementara Tatsuo dengan egonya masih merasa menjadi kolonel dan masih bisa memerintahkan orang-orang Korea. Namun hal itu ditentang oleh Kim Jun hingga mereka berdua berkelahi. Keributan itu pun diketahui oleh tentara Soviet hingga menyuruh mereka berduel sampai mati. Perkelahian itu dimenangkan Kim Jun. Dan saat Kim Jun memegang belati, Kim Jun tidak ingin membunuh Tatsuo. Di hari berikutnya, saat tentara Jepang dan orang-orang Korea bekerja di bawah tekanan Soviet, terjadi keributan. Keributan itu dipicu setelah salah satu orang Korea menghajar tentara Jepang. Akhirnya para tawanan tentara Jepang dan Korea mendapat hukuman mati dari Soviet. Saat giliran Kim Jun dan Tatsuo akan dieksekusi, tiba-tiba ada pemberitahuan kalau Jerman menyatakan perang dengan Soviet. Jung Dae yang sudah lama bekerja di tentara Soviet kemudian meminta kepada petinggi tentara Soviet agar membebaskan Kim Jun. Petinggi Soviet setuju, namun seluruh tawanan harus berseragam Soviet perang melawan Jerman. Dan akhirnya mereka berada di medan tempur. Peperangan yang ganas melawan tentara Jerman mengakibatkan banyak tentara Jepang dan tawanan Korea tewas. Mereka yang mundur dari peperangan itu juga ditembak mati. Seketika Tatsuo teringat saat dia menjadi kolonel menghadapi tentara Soviet. Perang melawan Jerman juga membuat Jung Dae tertembak. Sebelum mati, Jung Dae mengatakan kepada Kim Jun dia mencintai adiknya dan masih menyimpan fotonya. Dan Jung Dae akhirnya tewas. Peperangan itu akhirnya dimenangkan Jerman. Banyak korban berjatuhan termasuk tentara Jepang dan tawanan dari Korea. Kim Jun dan Tatsuo terlihat masih selamat dari ganasnya peperangan itu. Setelah kejadian perang yang ganas itu, Kim Jun dan Tatsuo sudah mulai dekat. Dan Tatsuo juga menyesali perlakuannya kepada Kim Jun dan orang-orang Korea. Kemudian mereka berdua terus berjalan dan mencari tempat yang aman. Pada suatu hari mereka menemukan sebuah pemukiman, namun Kim Jun tak melihat keberadaan Tatsuo. Saat menemukannya, Tatsuo ternyata sudah pingsan karena tak tahan menahan dinginnya salju. Kim Jun kemudian menolong Tatsuo dan membawanya ke pemukiman yang ternyata tak berpenghuni. Tak beberapa lama tentara Jerman yang melakukan penyisiran di pemukiman itu melihat Kim Jun dan menangkapnya. Tatsuo yang masih di dalam rumah tak terlihat oleh tentara Jerman, sehingga hanya Kim Jun yang ditangkap dan mereka terpisah. 3 tahun sesudah perpisahan itu, Tatsuo bergabung dengan tentara Jerman. Tatsuo terus mencari Kim Jun. Ia mengira kalau Kim Jun juga menjadi tentara Jerman. Salah satu tentara Jerman mengatakan kepada Tatsuo hanya dialah satu-satunya tentara Jerman dari orang Asia. Singkat cerita, saat mata Tatsuo tertuju ke pantai, ia melihat seorang lelaki berlari di pinggir pantai. Tatsuo yakin kalau lelaki itu adalah Kim Jun, dan ketika Tatsuo mengejarnya ternyata benar dan akhirnya mereka bertemu kembali setelah lama terpisah. Akan tetapi pendengaran Kim Jun sudah tak normal. Tatsuo kemudian teringat saat Kim Jun menyelamatkannya dalam peperangan. Setelah pertemuan itu, Kim Jun dan Tatsuo menjalani hari-hari bersama dengan tentara Jerman. Pada suatu hari, Tatsuo membujuk Kim Jun untuk kabur dari tentara Jerman. Kim Jun pun setuju dengan keputusan itu. Saat mereka menyelinap untuk kabur, serangan mendadak dari tentara Amerika membombardir markas Jerman. Serangan yang dahsyat itu membuat tentara Jerman kewalahan.
terjebak di dalam bunker dan tidak bisa keluar, akhirnya kehabisan peluru untuk menahan tentara Amerika. Upaya untuk keluar dari bunker itu dilakukan berbarengan dengan granat yang dilemparkan tentara Amerika. Beruntung sebelum granat itu meledak, mereka bisa keluar dari bunker itu. Kim Jun dan Tatsuo yang melihat kondisi perang yang begitu dahsyat, melihat banyak tentara Jerman yang tewas, mendapat kesempatan kabur di tengah peperangan. Kim Jun dan Tatsuo melakukan maraton bersama di tengah gempuran bom dari Amerika. Ganasnya bom yang dilancarkan Amerika akhirnya membuat mereka terhenti. Kim Jun dan Tatsuo yang sudah seperti saudara saling memperhatikan. Namun Tatsuo melihat Kim Jun terluka akibat serpihan bom tersebut dan mengajak Kim Jun kembali berlari. Namun karena Kim Jun merasa sudah tak berdaya lagi, akhirnya menyerahkan kalungnya kepada Tatsuo. Hal itu agar bisa menyelamatkan Tatsuo jika tentara Amerika menangkapnya. Tatsuo bisa berdalih kalau dia bukan orang Jepang melainkan orang Korea. Tatsuo sangat sedih dan menyadari kalau Kim Jun adalah orang Korea yang begitu baik, dan akhirnya Kim Jun tewas. Dan film pun tamat. Terima kasih para sahabatku yang telah menyaksikan film ini dari awal hingga akhir. Mohon untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol subscribe, share dan nyalakan tombol lonceng. Komen juga terkait film ini agar saya terus semangat membuat video alur cerita film lainnya. Sampai jumpa lagi di channel Move Movie 24.